Oke ya, sekarang kita akan bahas mengenai agen perusahaan ya. Nah, agen perusahaan adalah salah satu contoh dari bentuk pembantu perusahaan yang bekerja nanti di luar perusahaan ya. Nah, agen perusahaan ini memiliki posisi dia sebagai pembantu yang setara ya, setara ya. Jadi hanya dia memiliki hubungan sebagai pemegang kuasa ya, atau perjanjian pemberian kuasa nanti ya. Makanya nanti hubungan antara agen perusahaan itu biasanya dalam bentuk perjanjian. Kemarin sudah kita bahas, silahkan nanti dilihat di buku kedua mengenai perjanjian yang kita sebut sebagai perjanjian pemegang kuasa ya, procurement. Itu ada nanti ketentuan bagaimana membuat perjanjian sebagai pemegang kuasa. Nah, apa fungsi agen ini? Agen ini sebetulnya dalam bisnis ini fungsinya sebagai distributor. Jadi dalam usaha itu nanti ketika perusahaan memiliki produk, maka produk itu akan dijual ke konsumen. Kadang-kadang perusahaan yang besar atau tidak mau atau tidak bisa langsung berhubungan dengan konsumen karena konsumennya sudah terlalu banyak, ada di tempat yang jauh begitu dari usahanya, maka dia kemudian meminta pihak lain untuk membantu menjual barangnya itu. Nah, membantunya itu ada namanya distributor. Nah, distributor itu ada dua jenis nanti. Yang satu namanya pedagang, yang satu namanya agen. Nah, ya, ada pedagang, ada agen. Nah, kalau pedagang itu nanti membeli produk perusahaan, kemudian untuk dijual. Menjualnya ke siapa, harganya berapa, terserah pedagangnya. Karena ya sudah barang itu sudah menjadi pemilik pedagang. Beda dengan agen. Kalau agen ini perwakilan, dia penyalur saja. Dia biasanya tidak membeli, walaupun kadang-kadang ada yang membeli juga, tapi membeli dengan ketentuan, dengan ikatan, dengan membeli bebas. Agen. Biasanya uang yang dikeluarkan itu hanya sekedar untuk sebagai barang jaminan, ya, menjadi anggota atau menjadi agen, bukan untuk membeli barangnya. Kalau dia disuruh membeli pun itu nanti biasa dengan ketentuan-ketentuan khusus, yaitu menjualnya harus dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan. Itu namanya agen. Kalau pedagang, ya dia bebas menentukan sendiri. Contohnya ya, saya perhatikan ini bensin atau solar atau bahan bakar yang dimiliki di Indonesia yang dijual Pertamina itu melalui Pertamina dengan SPBU-nya ya, nah, SPBU. Nah itu walaupun pemilik SPBU itu nanti membeli minyaknya itu dari Pertamina, tetapi dia menjualnya tidak bebas. Dia harus mengikuti harga yang ditentukan oleh pemerintah atau oleh Pertamina. Tidak boleh menjual sembarangan dan tidak boleh menjual ke semuanya sendiri ke siapa. Contohnya untuk minyak yang disubsidi itu tidak boleh dijual sembarangan. Itu hanya dijual pada pihak-pihak tertentu saja. Itu ada perjanjiannya. Nah, perjanjian yang seperti ini yang mengikat sebagai penyalur ini disebut sebagai agen atau agentur kontrak atau perjanjian keagenan. Nah, perjanjian keagenan itu pada prinsipnya adalah perjanjian pemberian kuasa. Nah, silahkan nanti dilihat, saya nggak akan ngomong lagi, belajar membahas lagi mengenai apa itu perjanjian keagenan karena sudah dibahas tadi pada waktu di buku pertama ya. Silahkan dibaca buku pertamanya itu ya. Oke ya, jadi itu mengenai agen. Nah, kalau yang kedua tadi distributor kedua adalah pedagang. Kalau pedagang ya mulai dari pedagang besar, kemudian ada pedagang kecil, gitu ya. Pedagang besar bisa menjual ke pedagang kecil atau kita sebut wholesalers dalam bahasa Inggrisnya itu. Lalu ada
grosir, ya. Ada kemudian retailer, ya, retailer. Kalau wholesaler itu adalah perusahaan yang membeli seluruh hasil produk dari perusahaan yang lain. Ya. Lalu oleh perusahaan wholesaler itu nanti dia dijual ke grosir. Grosir itu pedagang besar, ya, pedagang yang partai besar. Lalu pedagang partai besar itu menjual ke pengecer, pengecer baru ke konsumen. Itu distributor melalui perdagangan. Kalau melalui agen, biasanya agen itu hanya langsung berhubungan dengan konsumen. Seperti contohnya tadi itu SPBU itu langsung ambil dari Pertamina, langsung dijual ke konsumen. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, hubungan yang dibuat oleh agen ini pertama cirinya itu adalah membeli barang dari perusahaan dan dijual kembali dengan mendapat komisi tertentu. Kalau agen itu membeli, tadi ya, tidak selalu membeli ya, kadang-kadang hanya dititipin aja ya. Tapi dijual kembali dengan mendapat komisi tertentu, bukan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kehendaknya. Ya. Karena harga jualnya biasanya ditentukan oleh perusahaan tadi. Lalu agen menjadi wakil dari perusahaan. Agen berperan sebagai distributor atau penyalur yang menjual atau menawarkan dan menyampaikan barang kepada pembeli. Ya, nah, ini fungsi dari perbedaan agen dan pedagang tadi sudah saya jelaskan, ini sudah lihat ada 4 ya. Nah, kalau pedagang harus membeli barang, tapi kalau agen tidak selalu harus membeli barang. Bisa juga dia hanya dititipin saja. Jadi barang yang sudah dibeli otomatis jadi milik pedagangnya ya. Nah, kalau agen itu tidak, jadi pasti tetap barang itu milik perusahaan. Supaya nanti kalau dia nggak laku biasanya dikembalikan lagi. Kecuali kalau dia melakukan perjanjian khusus ya dengan membeli lepas ya. Tapi dia terikat oleh perusahaan untuk menjual dengan harga tertentu. Pedagang bebas menentukan harga jual ya. Agen tidak. Pedagang mendapat keuntungan sedangkan agen mendapatkan fee atau komisi. Pedagang bertindak atas nama diri sendiri sedangkan agen bertindak atas nama perusahaan, pemilik barang. Itu bedanya antara agen dengan pedagang. Berikutnya nih maklar. Istilah kita maklar ini mungkin secara umum sedikit berbeda ya dengan istilah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maklar itu sebetulnya mirip agen ya, mirip agen. Maklar itu mirip agen. Tetapi ada perbedaan. Dibandingkan agen tadi, maklar ini tidak pernah membeli barang. Ya. Maklar ini tidak pernah membeli barang. Kenapa? Kalau agen tadi kan masih bisa membeli barang. Kalau agen, maklar nggak bisa. Jadi maklar itu hanya sebagai perantara murni aja. Dia nanti bisa menjadi perantara penjual atau pengelantara pembeli. Semuanya ada orang pengen menjualkan barang. Maka dia bisa minta seorang maklar untuk menjualkan barang itu. Tapi dia menjual barang atas nama yang meminta tadi. Tidak boleh mengatasnamakan sendiri. Ya, itu yang namanya maklar. Begitu juga kalau dia membeli. Dia ada orang mungkin karena nggak punya informasi, maka dia minta maklar itu untuk membelikan barang. Ya, jadi maklar ini sekarang kalau saudara mau belajar di prakteknya itu yang paling mudah saudara lihat adalah di Indonesia ya. Ini adalah di bursa efek ya. Bursa efek itu ada yang namanya perusahaan maklar. Bahasa lainnya tuh broker ya, broker. Bahasa lainnya lagi itu disebut pialang. Nah, pialang saham ya. Nah, itu
biasanya dalam bentuk perusahaan pialang saham. Karena dulu saya pernah bekerja di perusahaan seperti ini. Nanti bisa juga nanti saudara ada juga di bursa komoditi. Dan saya juga pernah dulu kerja di bursa komoditi. Nah, ini bisa kita jadi maklar di situ. Maklar sebagai anggota maklar dari sebuah perusahaan pialang. Nah, perusahaan pialang itu atau perusahaan maklar ini ya bekerja hanya untuk membeli atau membelikan atau menjualkan surat berharga yang ada di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia itu. Jadi kalau saudara sekarang mau jual beli saham di pasar modal, saudara harus melalui maklar ini atau pialang atau broker ini. Tidak bisa langsung. Kalau mau langsung, saudara nggak usah di pasar modal. Jadi out of counter itu bisa langsung ke perusahaan. Tapi kalau saudara di pasar modal harus melalui maklar. Kecuali pada saat IPO, initial price offering, atau pada saat penjualan saham perdana, itu boleh membeli langsung ke perusahaan. Nanti perusahaan membuka outletnya itu nanti melalui perusahaan, biasanya melalui suatu perusahaan juga, perusahaan yang lain yang mewakili dia untuk menjualkan barang itu. Yang disebut penjamin emisi. Jadi itu seperti itu. Itu namanya maklar. Nah, maklar ini juga bisa dalam bentuk yang lain-lain. Saudara mungkin kalau yang kita kenal kadang-kadang adalah maklar karcis ya. Nah, seperti kalau saudara mau nonton bola di Stadion Senayan itu biasanya kalau nggak dapat karcis langsung, nggak dapat tiket masuk, biasanya belinya ke maklar. Nah, itu sering juga disebut maklar, tapi itu maklar tidak resmi namanya. Nah, maklar yang kita maksud di sini maklar yang resmi dan ini pakai izin, bahkan nanti disumpah. Ya, kerjaannya itu nanti dia pakai janji dan sumpah. Nah, kalau khusus maklar tertentu kadang-kadang presiden atau pejabat tertentu yang berwenang yang diminta untuk mengangkat ya. Tidak sembarangan, harus ada diangkat secara resmi maklar. Nah, kalau di Indonesia itu OJK namanya ya. Nanti saudara kalau mau jadi maklar, saudara harus diangkat oleh OJK atau oleh OJK bisa menyerahkan kepada bursa, ya, perusahaan bursa untuk mengangkatnya. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan maklar ya. Nah, saya lihat sekarang kalau di Indonesia berdasarkan peraturan terbaru, maklar ini diangkat oleh Menteri Kehakiman. Ya, dan dia disumpah dulu di bawah pengadilan negeri. Nah, kita sebut sebagai maklar sehari-hari itu biasanya maklar yang tidak resmi ya. Nah, ini juga ada diatur dalam pasal 63 KUHD 7 pasal 1192 KUH Perdata. Ya. Dia tidak diangkat dengan sumpah ya. Ya, dia biasanya mendapatkan posisi maklarnya itu dalam bentuk perjanjian pemberian kuasa saja.
Nah, ini kalau sudah lihat hak-hak dari maklar resmi sekarang. Bedanya maklar resmi dengan maklar biasa, hak dan kewajibannya nih kan. Pertama, berhak atas provisi atau upah. Jadi kalau maklar itu namanya provisi atau upah. Kalau komisi itu nanti ada komisioner namanya ya. Ya, ini dia dapat upah. Upahnya itu provisi. Jadi bukan dapat keuntungan karena dia itu tidak mencari keuntungan. Dia hanya menyelenggarakan perantaraan saja. Nanti harga jual, harga beli itu yang menentukan adalah penjual dan pembeli. Ya. Jadi kalau pekerjaannya selesai, dia dapat upah sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Ya. Kemudian harus memelihara buku saku dan buku harian. Jadi dia harus punya dua macam buku ya. Ada buku saku dan buku harian. Buku saku. Kenapa disebut buku saku? Karena memang bukunya kecil biasanya ya, yang dibawa kemana-mana untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan transaksi yang diserahkan kepadanya untuk dilakukan. Dan nanti kalau sudah dilakukan, maka itu nanti buku saku bisa dipindahkan ke buku harian yang menjadi catatan resmi yang merangkum dari semua transaksi yang ada. Nah, jadi buku saku dan buku harian ini nanti akan bisa menjadi alat bukti. Kenapa? Karena maklar itu disumpah. Ya, jadi nanti seperti dia notaris itu ya, dia memiliki kewenangan formal ya untuk membuktikan ya, bahwa catatannya itu adalah catatan sebagai alat bukti. Kemudian yang ketiga, wajib menyimpan contoh barang dalam hal jual beli memakai contoh. Jadi kalau jual beli pakai contoh, contohnya umpamanya saudara meminta seorang maklar diminta untuk menjualkan barang, umpamanya kopi 100 ton gitu ya. Nggak mungkin kan maklar itu membawa 100 ton kopi kemana-mana untuk ditawarkan kan? Nah, biasanya dia mengambil sampel dari kopi tersebut. Ya. Contoh dari 100 ton tadi dia ambil contoh. Ya. Nah, contoh ini harus antara contoh dengan yang dijual harus sama. Maka contoh ini harus mewakili, harus dipilih untuk yang mewakili barang itu. Jangan kalau barang itu beraneka ragam ya contohnya harus beraneka ragam nanti kan. Jadi contohnya harus mewakili barangnya itu. Maka contoh itulah yang nanti akan dibawa oleh maklar untuk ditawarkan kepada pembeli. Nah, pembeli nanti percaya kepada maklar karena maklar itu kan sudah dapat posisi sebagai maklar disumpah ya dan diangkat oleh pihak yang berwenang. Nanti dia ketika menunjukkan barang itu nanti pembeli justru percaya bahwa itu barangnya seperti itu. Maka nanti contoh ini harus karena ini sebagai bukti nanti harus disimpan sampai transaksi selesai. Kenapa? Karena nanti pembelinya pasti akan melihat apakah barang yang dibelinya itu sesuai dengan contoh atau tidak. Artinya kalau pembeli itu nanti berkeberatan mengenai barang yang dibelinya itu, dia bisa minta kepada maklar untuk menunjukkan contohnya, ya, untuk dicocokkan. Seperti itu kira-kira, ya. Nah, nanti kalau jual belinya itu nanti menggunakan surat berharga dalam bentuk wesel atau surat berharga lainnya, maka dia juga harus menanggung sahnya tanda tangan penjual wesel atau surat berharga. Ini penting ya nanti tadi ya kalau ada di bursa itu kan berarti kan yang dijual kan surat berharga ya. Nah, maka surat berharga ini harus ditanggung oleh maklar resmi atau tidaknya itu. Kalau nanti ada dia jual palsu, maka dia harus bertanggung jawab. Yang kelima, jika diminta oleh pihak di mana dia bertindak sebagai perantara, maka dia wajib menyerahkan kutipan buku hariannya. Nah, buku harian itu sebagai bukti. Kalau buku saku untuk dirinya sendiri, tapi buku harian itu bisa dijadikan bukti untuk pihak yang berkepentingan. Oke ya, jadi itu hak dan kewajiban dari maklar. Nah, kalau sudah ingin tahu lebih detail, bisa dibaca di KUHD. Pasal-pasalnya sudah saya tunjukkan di situ. Ya.
Nah, hubungan hukum adalah maklar ini adalah tidak tetap. Dia hanya melayani perusahaan atau ketika dibutuhkan saja ya, atau pelayanan berkala. Nah, hubungannya ya, hubungan hukumnya disebut hubungan pemberian kuasa ya. Nah, ada larangan yang harus diperhatikan oleh maklar ini, yaitu dia tidak boleh menjalankan usaha dalam bidang di mana dia menjadi maklarnya itu. Jadi kalau namanya dia jual beli komoditi, kopi, maka dia nggak boleh jual beli, dia nggak boleh jadi pedagang kopi, ya, begitulah. Ya. Menjadi penjamin, dilarang menjadi penjamin dan dalam pinjaman, dia nggak boleh jadi penjamin pinjaman. Dari siapa? Dari orang yang dia perantarai tadi. Hanya penjual atau pembeli yang menyuruh dia. Nah, lalu penjual dan beli itu nanti utang pada pihak tertentu. Dia nggak boleh jadi penjamin. Kenapa? Ya, karena ada beta kompli. Nanti dia akan terpengaruh. Gara-gara itu nggak bisa berdiri secara objektif ya. Karena maklarnya harus objektif, harus jujur dan harus merdeka, dia nggak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu. Ya, sekali lagi perantara hanya bertindak atas nama orang lain, dia tidak pernah bertindak atas nama sendiri. Maka ketika dia menjual, dia akan ngomong, saya diminta untuk menjualkan barang, gitu ya. Ketika dia membeli juga dia akan apa nama dia akan membeli atas nama orang lain. Oke, itu adalah maklar. Nah, kalau dia melanggar pada kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan tadi ya, nanti dia bisa dipecat. Dan tidak bisa, kalau sudah dipecat, dia tidak bisa diangkat kembali. Jadi maklar itu kalau sudah cacat nggak bisa diampuni lagi ya, tidak bisa jadi maklar lagi. Ya. Oke, yang berikutnya itu adalah komisioner, namanya. Komisioner itu mirip dengan maklar ya, mirip dengan maklar, dia perantara juga. Nah, apa perbedaannya? Nah, kalau komisioner itu dia bertindak atas dirinya sendiri, kita melakukan kegiatannya. Maksudnya ketika dia membeli dan menjual barang, maka membeli dan menjual barang itu atas nama dia sendiri, walaupun sebetulnya di belakang itu dia disuruh oleh orang lain. Ini perbedaannya komisioner. Kalau perantara itu selalu mengatasnamakan orang lain. Kalau komisioner tidak mengatasnamakan orang lain. Ketika dia menjual dan membeli, ya atas nama dia sendiri. Tapi sebetulnya kegiatan menjual dan membelinya itu dia disuruh oleh orang lain. Nah, perjanjian antara dia dengan yang menyuruhnya itu nanti bisa disembunyikan, tidak perlu diberitahukan kepada orang lain. Tapi kalau mau beritahukan juga nggak apa-apa. Maka komisioner ini juga karena dia bertanggung jawab sendiri nanti, maka dia nggak perlu disumpah, nggak perlu diangkat secara resmi. Jadi semua orang bisa jadi komisioner. Contohnya begini ya, yang sekarang dianggap maklar itu, namanya contohnya ini, saudara menjualkan barang umpamanya, ya, orang lain ya, maka saudara bisa negosiasi barang itu, harganya dan sebagainya. Lalu seakan-akan saudara pemilik barang itu sendiri. Tidak perlu saudara mengatakan saya disuruh orang lain, enggak. Cukup atas nama saudara sendiri. Jadi nanti pembelinya itu tahunya saudara itu pemilik barang. Ya, gitu maksudnya. Nah, nanti hubungan saudara dengan
pemilik barang yang sebenarnya itu nanti ada perjanjian khusus itu nanti di luar hubungan saudara dengan pembelinya tadi. Ya, nah, jadi nanti ada perbedaan tanggung jawab ketika apakah perusahaan komisioner ini nanti dia menyebutkan dirinya sebagai wakil pemberi ya atau tidak. Kalau dia menyebutkan dirinya sebagai wakil atau mirip kayak maklar tadi bahwa dia disuruh orang, maka dia nanti akan mirip sebagai maklar tadi ya. Sehingga nanti ada hak-hak tertentu yang hilang dari komisioner itu kalau dia menyebutkan atas nama orang lain. Ya. Contohnya, dia akan kehilangan hak privilege, hak yang ditamakan. Nanti kita akan bahas itu apa tuh hak privilege dari seorang komisioner. Kemudian di sini kalau komisar maklar tadi karena menjadi perantara, pada prinsipnya dia tidak perlu menjamin. Karena dia mengatasnamakan orang lain. Tapi kalau maklar itu atau komisioner itu bisa bertanggung jawab, juga bisa tidak, tergantung dari posisinya tadi. Kalau dia menyebutkan atas nama orang lain, berarti tidak perlu bertanggung jawab. Tapi kalau dia tidak menyebutkan, maka dia harus bertanggung jawab. Ya, jadi itu. Jadi komisioner ini makanya nanti komisioner ini nanti ada perbedaan dalam perjanjiannya. Apakah dia harus bertanggung jawab terhadap prestasi dari pihak ketiga atau tidak? Kalau dia bertanggung jawab, biasanya dia pasti meminta komisi lebih tinggi. Ya. Nah, itulah yang disebut komisioner yang bertanggung jawab itu disebut sebagai komisioner de grade. Ya, seperti itu. Nah, contohnya tadi komisioner yang tidak menyebutkan siapa pembeli atau penjualnya tadi. Di atas nama dia sendiri. Oke, bagi perusahaan komisaris yang, maaf bukan komisaris, komisioner yang menanggung risiko yang besar tadi karena mengatasnamakan dirinya dan menjadi penjamin, maka dia memiliki beberapa hak yang khusus. Ya. Pertama ada hak retensi, hak menahan. Jadi nanti dia bisa menahan barang dari komiten. Komiten itu yang menyuruh dia melakukan sesuatu ya. Nah, kapan dia boleh menahan barang itu? Contohnya dia diminta untuk membeli barang. Nah, setelah membeli barang, harusnya kan barang itu diserahkan kepada pihak yang menyuruh atau komitennya tadi. Tapi ketika dia mau menyerahkan itu, dia minta provisi kan? Komisioner itu dapat komisi ya, atau provisi tadi ya. Ketika komisinya nggak dibayar, maka dia bisa menahan barangnya itu untuk tidak diserahkan. Ya, bahaya itu nanti. Karena dia harus bertanggung jawab kepada penjual barang nanti kalau barang itu belum dibayar. Pokoknya dengan perjanjian pembayaran tangguh atau kredit. Ya. Nah, jadi kalau provisi dan biaya-biaya atau harga barang itu belum dibayar, maka dia bisa menahan barangnya itu untuk tidak diserahkan. Ya. Itu hak. Kalau ada hak privilege ya istimewa. Ya. Hak istimewa ini diberikan kepada komisioner yang tadi menanggung risiko. Hak istimewa. Nah, itu hak istimewa itu hubungannya nanti dengan jaminan ya.
Ketika nanti komiten itu nanti bangkrut atau dia tidak bisa bayar upahnya, maka nanti dia bisa mendapatkan hak dari barang yang ada di tangannya. Ya, namanya orang yang menyuruh komiten tadi untuk membeli barang itu bangkrut kalau dia tidak bisa bayar. Maka barang yang telah ditahannya itu atau di tangannya tadi, maka otomatis menjadi dia memiliki hak istimewa untuk mendapatkan barang itu sebagai ganti dari apa yang dia lakukan selama ini. Sehingga nanti dia bisa jual kembali barang itu untuk membayar biaya-biaya yang harusnya dia terima. Nah, kalau barang yang disimpan ya berarti menjual juga, ya. Nah, tapi biasanya dengan izin pengadilan. Kalau barang yang untuk dijual berarti nggak perlu izin pengadilan, karena memang barang itu untuk dijual. Nanti dia tinggal mengambil bagian dari harga barang itu untuk biaya-biaya dia. Baru sisanya tetap kalau ada sisa ya diserahkan kepada pemilik barang atau yang menyuruhnya tadi. Kalau yang barang disimpan karena memang itu hanya untuk menyimpan, dia tidak boleh menjualnya aslinya. Maka ketika dia menjual, nanti harus atas izin pengadilan dulu. Ya. Dan komiten harus diberi tahu di situ. Dan yang ketiga, kalau barang yang dibeli atau diterima oleh komisioner, maka ia dapat mengajukan izin untuk menjual barang tersebut. Izin menjual barang tersebut bisa ke komiten. Kalau komiten nggak mau, nggak boleh, ya bisa ke pengadilan. Nah, jadi yang ketiga ini hak yang lain, walaupun komitenya jatuh valid, orang yang nyuruh komisioner itu jatuh valid, tetap dia akan mendapatkan komisinya atau provisinya, ya. Seolah tidak ada kevalidan, jadi nanti bisa diambilkan dari barang-barang yang telah dipegang olehnya atau dapat privilege dibandingkan dengan piutang yang lainnya. Nah, hubungan antara komisioner dengan komiten itu dalam bentuk hubungan berkala sama dengan komisioner dan pemberian kuasa. Oke, jadi itulah kira-kira pembantu-pembantu perusahaan, ya. Nah, kalau pembukuan tadi sudah kita jelaskan, kita masih punya waktu 7 menit ya untuk sesi kedua ini. Pembukuan ini sebetulnya secara undang-undang wajib, ya. Nah, coba perhatikan tuh, nanti sudah lihat di pasal 6 dan 7 KUHD yang lama, ya. Setiap pedagang harus membuat buku harian dan buku kopi. Buku harian tersebut harus diisi dengan tertib dan teliti dengan segala macam pendapatan dan pengeluaran. Jadi pendapatan dan pengeluaran itu yang dicatat, ya. Ini yang disebut dalam bahasa sekarang itu disebut kalau bahasa akuntansi yang sudah pelajari namanya laporan apa namanya itu operating income. Maaf ya. Itu ada laporan neraca, ada laporan rugi laba, ya. Nah, kalau pendapatan dan pengeluaran ini kan biasanya ada di laporan rugi laba. Nah, lalu ditulis sedemikian rupa sehingga tidak ada tempat yang kosong. Maka ketika sudah menulis pakai pensil atau pakai tinta atau mengetik itu tidak boleh ada tempat kosong. Nah, karena tempat kosong itu nanti bisa ditambah-tambah oleh orang lain. Nah, lalu ada duplikatnya nanti, ya. Ada tekniknya sendiri. Ya, memang sekarang agak susah ya membuat kayak begitu itu, ya. Nah, makanya itu nanti kemudian kewajiban itu agak susah ya untuk dilaksanakan sehingga telah dilakukan perubahan. Yang penting membuat catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan pribadi maupun kekayaan perusahaan dengan bentuk catatan yang bebas. Jadi tadinya yang ketat itu lalu menjadi catatan bebas. Yang penting di situ ada berapa kekayaan pribadinya, ya, ketahuan ya di sana. Nah, nanti kalau dia membuat kwitansi dan sebagainya, baca harus memenuhi kriteria kwitansi.
Nah, kalau sekarang ini dengan adanya usaha yang sudah modern, nah, maka dibutuhkan nanti selain catatan-catatan yang bebas tadi juga ada sesuai dengan pasal 6 ayat 2 tadi itu diminta untuk membuat neraca minimal ya. Neraca ya. Neraca itu intinya adalah daftar kekayaan. Dan dari mana dia memperoleh kekayaan tersebut. Jadi ada aktiva, ada pasiva. Intinya itu kalau sudah di akuntansi ya. Nah, neraca ini dibuat tiap tahun. Ya. Kapan membuat yang paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun. Jadi kalau sekarang kita tutup tahun 31 Desember, berarti 6 bulan kemudian itu Juni. Ya. Dan ditandangani oleh perusahaan tersebut. Nah, bentuk neracanya seperti apa itu memang tidak ada ketentuan. Lah sekarang yang menentukan ya, ilmu akuntansi. Sekarang kan ada ilmu akuntansi atau ilmu pembukuan. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini beberapa usaha sekarang untuk memang ada seperti umpamanya perusahaan-perusahaan go public contohnya ya, itu sudah ada diminta untuk membuat pembukuan yang lengkap. Ada neraca, ada rugi laba, ada perubahan kas, ada perubahan modal, dan ada yang kas. Kalau lengkap ada 4. Ya. Itu yang biasanya diminta oleh Asosiasi Akuntansi Indonesia untuk pertanggungjawaban setiap perusahaan dalam bidang laporan keuangan. Nah, undang-undang biasanya di antara yang lengkap itu mewajibkan 2 saja, neraca dan rugi laba. Yang lain-lain itu sebagai tambahannya saja. Nah, nanti sudah lihat, bisa dilihat di undang-undang pajak contohnya yang minta, dan undang-undang yang lain, kan? Seperti undang-undang pasar modal, ya, itu menuntut perusahaan untuk membuat neraca dan laporan rugi laba. Nah, pembukuan atau neraca itu sifatnya rahasia, tidak semua orang boleh melihat, kecuali perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Kalau perusahaan-perusahaan yang belum go public, itu yang dimiliki secara pribadi atau pihak tertentu saja, belum menjadi milik masyarakat, maka dia sifatnya rahasia. Ya. Maka karena rahasianya itu, dia tidak boleh sembarangan dibuka. Dia hanya boleh dibuka dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, cara untuk melihat pembukuan itu nanti kalau sudah perhatikan ini kita bedakan menjadi 2 ya. Sesuai dengan pasal yang ada dalam POAD itu dengan pembukaan. Dibuka di muka hakim di sidang pengadilan itu karena diminta oleh hakim atau oleh salah satu pihak untuk membuktikan perkara yang ada di dalam pengadilan. Jadi bisa dibuka di muka pengadilan baik atas permintaan hakim atau atas permintaan sendiri dari orang itu sebagai apa? Sebagai pembuktian. Kemudian yang ke pasal 12 itu dengan pemberitaan atau komunikasi. Bukan dilakukan di depan hakim ya, tapi di pihak-pihak tertentu. Siapa orang yang bisa melihat dengan cara komunikasi itu? Yaitu orang yang berwenang mengangkat pengurus perusahaan. Contohnya komisaris, ya kan? Pemilik perusahaan itu boleh ya mengangkat pengurus. Ya. Para sekutu atau persero, ya. Persero kan pemilik perusahaan juga, jadi boleh ya. Pekerja yang berkepentingan, namanya pekerja itu menerima gaji, ternyata menurut dia gajinya tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dia bisa melihat pembukuan yang ada, kenapa perhitungan gajinya bisa seperti itu. Nah, nanti bisa dibuka itu ya, pembukuan yang ada dalam perusahaan. Lalu ahli waris dari pemilik perusahaan, sekutu, dan pekerja. Ya. Jadi ahli waris dari 3 orang yang berhak membuka tadi itu ya. Kenapa ya? Dia akan mengetahui kalau pemilik perusahaan, ahli waris pemilik perusahaan mengetahui sebetulnya milik warisannya itu berapa yang ada dalam perusahaan tersebut. Maka dia harus melihat pembukuan. Itu juga sekutu, ahli warisnya juga, bekerja juga sama. Nah, tidak boleh perusahaan itu menolak
dengan dua cara tadi itu. Maka kalau dia menolak, dia dikenai sanksi, membayar biaya, rugi, dan bunga,